Ibu bapak saudara-saudari sedharma, selamat pagi. Salam dalam Dharma, namo buddhaya. Berbahagia sekali hari ini saya bisa memenuhi undangan berceramah di Wihara Buddha Dharma Bekasi di kebaktian pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena nggak bisa lihat layarnya ini, saya turun sedikit pada ajaran Tao, ya, ajaran Tao. Kita di Dharma, Bapak Ibu. Kita selain belajar agama Buddha, kita juga mempelajari ajaran Kunze, ajaran Konghucu, dan ajaran Tao. Cuma memang ajaran Tao ini ada macam-macam bentuk atau aliran. Di zaman sekarang ini, Tao ini terbagi menjadi 6, Bapak Ibu. 6 aliran di dalam, bukan 6 aliran, 6 cabang ilmu di dalam Tao. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu yang saya bawakan ini adalah salah satu cabang ilmunya, ya, cabang ilmu dari Tao. Memang ada yang macam-macam, ada yang bisa, yang Tao itu ada yang di bidang spiritualnya tinggi, ya, ada yang ilmu pengetahuannya, ada yang tentang kitabnya, ada yang tentang kesehatannya. Nah, itu macam-macam cabangnya. Kalau yang tentang kesehatannya itu jadi akupuntur, jadi shinsei, itu Tao, ya, belajar Tao itu. Kemudian kalau yang dari ilmu pengetahuannya ya belajar tentang kitab-kitab, tentang hukum-hukum alam besar, itu dari Tao. Di dalam Tao, di dalam Tao Te Ching, kita diharapkan oleh Nabi Lao Tse bahwa kita harus bisa hidup selaras dengan alam. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara kita harus bisa belajar selaras hidup dengan alam? Apakah selaras hidup dengan alam itu bukan berarti kalau selaras hidup dengan alam hidupnya di luar gitu ya, di kebun, di hutan gitu, bukan. Ya, kehidupannya seperti biasa kita sehari-hari sama. Nah, kenapa harus diselaraskan? Contoh misalnya, kalau orang mau sehat, ya, mau sehat, maka dia harus mengkondisikan supaya kesehatannya di badannya itu bisa ada. Kalau ibu bapak sekalian, makanya kalau kita lihat orang yang belajar Tao itu biasanya panjang-panjang umur orangnya, panjang-panjang umur, ya. Kenapa? Karena mereka yang paling penting jaga ini dulu yang pertama, sehat, ya, jaga sehat dulu. Kalau kita sehat, apapun kita bisa lakukan. Ibu bapak punya duit banyak, miliaran, tapi kanker stadium 4, umurnya tinggal 3 bulan lagi. Kira-kira happy apa gak happy? Gak happy. Tapi kok banyak yang ngeluh, Romo gak ada duit, gak happy. Iya kan? Banyak yang ngeluh gitu, Romo saya duit kurang, gak happy. Karena apa? Kita lupa. Sebetulnya selain duit, yang terpenting selain duit itu adalah sehat dulu. Punya duit tapi hanya buat berobat, tidak senang, tidak happy. Yang happy dokternya. Nah, yang happy dokter, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sehat ini menjadi utama. Kalau mau sehat masa tua, tidak boleh malas bergerak. Itu yang pertama. Kalau yang namanya sudah mulai malas bergerak di rumah, cuma duduk nonton apa gitu ya, nggak ikut jalan pagi atau senam atau apa, sudah pasti. Begitu umur 60-an, kaki yang pertama, ya, kaki yang pertama akan ibu bapak alami, ya, kaku.
Kemarin ini belum lama ada yang WA saya, salah satu umat di wihara lain di Jakarta. Dia bilang, "Oh, kayaknya mama saya minta tolong Romo. Mama saya kayaknya kena dijahatin orang." Katanya begitu. Dijahatin ngerti yang dikerjain orang. Saya bilang, tahu dari mana Mama Yu dijahatin orang? Iya, mama saya ini aneh, gak mau keluar rumah, di rumah aja, malas bergerak, gitu kan, dan lain sebagainya. Terus saya bilang, mama tinggal dengan siapa? Mama tinggal dengan adik, gitu ya. Dan sekarang suka ngomongnya aneh-aneh, ngaco-ngaco begitu, Romo. Gitu. Romo bisa gak datang ke rumah saya lihat? Saya bilang, saya bukan dukun nih. Iya. Takutnya mau di rumah saya ada makhluk yang ngeganggu. Saya udah nanya orang pinter, katanya ada di rumah, katanya begitu. Dan dia bilang itu kalau jahat dia bisa ngisep chi-nya kita, energi kehidupan kita, sehingga yang tinggal di rumah itu cepat mati, katanya. Terus saya tanya, sudah berapa lama mama tinggal di situ? Lebih dari 20 tahun. Jangan takut, kalau dia mau mati udah lama. Karena 20 tahun kalau disepit terus yang ada kan kering. Gitu kan ya. Ini logika nih, kalau saya jawabnya begitu, logika. Jadi kayaknya bukan makhluk harus, wah saya tenang deh, Romo bisa ngomong itu, saya udah tenang gitu kan. Itu saya belum datang tuh. Ya, dia udah tenang, saya ngomong gitu. Saya pakai logika. Terus gini deh, coba fotonya kirim ke saya. Ada nggak videonya? Dia kirimin foto mamanya, dia kirimin videonya. Saya lihat, ini video terbaru yang Romo saya lihat. Wah ini mah bukan karena dijahatin orang, ini karena stres. Saya bilang gitu, ini karena stres. Saya korek-korek tuh keterangan saya. Terakhir terbuka bahwa ternyata mamanya mulai seperti itu justru sejak COVID, karena 3 tahun anaknya larang mamanya keluar. COVID dilarang mamanya keluar, urusan apa itu nggak boleh, pokoknya di rumah terus. Ya. Nah tadinya sebelum COVID mamanya punya teman gerak jalan, hari-hari semua tuh, ibu-ibu cantik 60-an tahun, gitu. Jadi nyamper ke rumah rame-rame jalan gitu. Nah sejak COVID nggak dikasih mamanya keluar. Dari situ mamanya hanya di rumah saja. Begitu selesai COVID, kan teman-temannya nggak boleh nyamper karena teman-temannya tahu anaknya nggak kasih, gitu. Nah akhirnya jadi seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini COVID kan sudah lewat nih ya. Ayo gerak jalan lagi. Begitu, pakaiannya pantas, nggak perlu mahal. Orang sama-sama pakai baju, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada juga yang 100.000, ada. Tapi begitu dipakai, yang penting pantas. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Kalau memang punya duitnya lebih gede, mau yang lebih mahal, boleh nggak? Boleh. Karena memang kemampuan itu dan dia bisa menikmati hidupnya, boleh. Ada orang yang Instagramnya, Facebooknya, fotonya jalan-jalan terus. Ini orang kapan kerjanya ya jalan-jalan dulu di Facebooknya, Instagramnya. Pasti dia juga kerja, ada duit. Kalau nggak ada duit, nggak mungkin dia bisa jalan-jalan. Boleh nggak? Boleh aja. Kalau dia punya uang, dia bisa menikmati itu. Ada yang tidak bisa. Pagi sampai malam, terus kerja cari duit. Kalau ditanya liburnya kapan? Kalau saya libur kadang-kadang pada lari. Begitu ya. Nah, begitu nanti kan kalau tua saya punya duit banyak, saya mau jalan kemana juga bisa. Saya mau tanya nanti, begitu udah tua, jalan-jalan dah ke Borobudur naik. Begitu lihat tangganya, waduh,
Banyak jalan atau naik kendaraan? Banyak jalan. Kaki udah gak kuat, biarpun banyak duit. Akhirnya gak bisa menikmati. Orang-orang bisa jalan ke sana kemari naik ini itu, kita cuma duduk di warung. Iya, begitu kita cuma di warung, tungguin orang pada turun lagi. Kita naik. Ibu jalan-jalan cuma buat duduk di warung. Gitu. Nah, makanya pada diri kita. Kita bisa hidup selamat. Ya, contohnya hujan, licin jalan, kita bawa kendaraan naik motor. Hidup selaras dengan alam, kita tahu kalau jalan licin berarti kita pelan-pelan. Itu selaras karena alam lagi gak bagus. Kita lebih hati-hati. Naik mobil hujan besar, kita lebih hati-hati. Itu selaras dengan alam, maka kita bisa selamat. Jangan begitu hujan tambah kenceng bawa kendaraan. Nah, ini bahaya. Dingin Bapak Ibu. Kalau Ibu bawa dingin, mandi jangan pakai air dingin. Itu bukan selaras dengan alam. Kalau dingin, selarasnya dengan apa? Yang hangat. Itu prinsip yin yang di dalam Tao. Ada hitam, ada putih itu yin yang ya. Enggak ada tuh. Iya, Tao yin yang. Tahu ya Bu yin yang ya? Yang hitam putih itu high-tech ya. Ada. Di mana? Di bawah mana? Oh ini ya. Di bawah altar nih, ketutupan ya, yin yang. Jadi bukan kalau kita kedinginan, misalnya begini jalan-jalan ke puncak, kemana begitu ya, dingin, terus biar selaras dengan alam, kalau dingin ya kita nikmati dingin, bukan pakai kaos, buka baju gitu. Di komplek villa itu semua rata-rata harganya 1 M, tapi ini orang mau jual 300 juta doang, tapi belakangnya jurang. Ada yang mau, karena apa? Kalau belakangnya jurang, dia bisa ngeliat tuh pemandangan. Tapi bahaya nggak? Bahaya. Secara feng shui, secara hong shui itu tidak disarankan untuk itu. Karena tidak selaras dengan alam. Alamnya itu habis akan terkikis. Biar bagaimanapun, begitu ada goncangan, dia akan menonton. Maka bangunan kita pun ikut jatuh. Dan itu sangat berbahaya. Begitu Bapak Ibu. Berikutnya, kesejahteraan. Tadi, kalau kita sehat, kita bisa selamat. Kita melakukan kegiatan bagus setiap hari, ke pekerjaan kita setiap hari, lama-lama sejahtera, tambah makmur hidupnya. Begitu. Bukan kaya, setiap orang pengen kaya. Tapi ingat, kaya itu nggak ada batas. Apa sih ukuran kaya? Oh, udah punya mobil, kaya. Tapi kalau mobilnya masih kredit, tapi yang ada, padahal dia masih ratusan juta tuh mobil. Sebetulnya dia nggak kaya. Justru yang lebih kaya dia nggak punya mobil karena dia nggak punya utang. Dia utangnya ratusan juta. Apalagi yang kaya ini sama yang susah. Nah ini lebih heran lagi gitu. Orang kaya ini sama yang susah gitu kan. Seperti itu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, nikmati saja apa yang ada. Kita lihat, kita masih bisa makan, kita masih bisa sekolahin anak, masih ada pekerjaan dan lain sebagainya. Itu hidup kita dikatakan sudah sejahtera. Jangan dipikir bahwa kalau orang, kalau misalnya orang kaya lebih enak. Memang betul ada beberapa hal yang bisa diselesaikan sama Allah. Ada beberapa hal yang bisa diselesaikan dengan sakit. Kalau kita ada uang, nggak terlalu khawatir. Betul kan? Kalau nggak ada uang, susah. Maka dari itu kita harus tidak naik terus. Ya. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, kadang-kadang kita cari uang itu,
kita lupa kesehatan, kita yang bikin kita sakit. Jadi bukan dari yang lain, kita sendiri yang datangin penyakit itu. Jangan ngeluh di saat tua, Romo, aduh saya makan darah tinggi, kencing manis, segala macam. Itu bukan karena lapar, itu dari hasil kita sendiri, makan nggak diatur. Jadi jangan nyalain karma apa nih ya saya, padahal saya jadi orang baik, ini kaki sampai ya maaf ada yang diamputasi segala macam, dia nangis. Dia cerita karma apa ya Romo, saya sampai dipotong kaki ini. Karena sendiri. Karena itu yang menciptakan siapa? Orang lain. Diri sendiri. Nah, hidup selaras dengan alam yang mudah-mudah berarti harus bisa menyesuaikan dengan kondisi perkembangan dunia. Begitu. Perkembangan dunia seperti apa? Kalau di dunia ini sekarang semuanya serba IT, AI, Artificial Intelligence, ya, maka kita harus belajar itu yang mudah nih. Kalau tidak, itu namanya kita tidak selaras dengan alam, karena kondisi alam ini, kondisi dunia ini berkembang terus. Waktu bulan kemarin, unsurnya yang paling gampang adalah melihat unsur tahun lahir kita. Karena apa Bapak Ibu? Dari unsur maka bisa kita lihat organ apa yang lemah di dalam diri kita. Contoh, kalau unsurnya logam, yang lemah itu telinga, hidung, tenggorokan, RHP, paru-paru, sinus. Kalau orang yang lahirnya di tahun logam, ini lemah, artinya anaknya gampang kena batuk pilek, paru-parunya juga gampang kena. Ya, air, orang yang lahir di tahun air itu tekanan darah, sering sakit kepala, ginjalnya kurang bagus. Kalau kayu, lever, empedu dan saraf mata. Kemudian kalau lahir di tahun api itu jantung, pembuluh darah, tulang, panah, lambung, usus kecil, usus besar. Yang jadi pertanyaan, Ibu Bapak udah tahu belum lahirnya unsurnya tahun apa? Tahu? Enggak tahu? Caranya begini. Saya karena saya mengajar gitu ya, saya bikin tabel, kemudian ada cara membacanya paling gampang. Orang yang lahirnya tahunnya belakangnya 0 dan 1 itu unsurnya logam. Misalnya tahun 60, tahun 61 unsurnya emas, logam. 70, 71 unsurnya emas, logam. Yang tahun lahirnya belakangnya buntutnya 0 atau 1. Ini jadi pasangin ya, bukan kode. Ya, jadi ini cara ngapalinnya, cara gampang. Siapa yang lahirnya buntutnya tahun buntutnya 0, angkat tangan. Nah, berarti unsurnya logam. Ya, unsurnya logam. Kalau misalnya di dalam kelahirannya, pacenya itu, tanggal lahirnya itu Bapak Ibu, dari mulai jam, bulan, tahun, sama hari lahirnya, itu banyak unsur logamnya, maka kemungkinan bisa ditebak bahwa orang tersebut suatu saat bisa terkena kanker paru-paru. Kalau terlalu banyak atau gampang kena misalnya TBC, ya itu bisa dicegah nggak? Bisa. Makanya ini ilmu detail, ya, tentang 5 unsur. Yang lahirnya tahun angkanya 2 dan 3 itu unsurnya air. Yang belakangnya 2 dan 3. Siapa yang lahirnya tahunnya belakangnya buntutnya 2 atau 3 anggaran? Nah, unsurnya air. Maka yang harus dijaga adalah tekanan darah biasanya. Tekanan darah, sering sakit kepala atau ginjalnya. Orang yang unsur airnya tinggi juga demikian. Harus waspada.
terutama kalau misalnya banyak sekali unsur air yang bisa pacen kan 80. Kalau 5 unsur air, maka kemungkinan dia bisa terkena kanker yang berhubungan dengan air. Contoh misalnya tiroid, gondok, dan lain sebagainya. Biasanya bisa ditebak ini. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, yang kalau yang tadi unsurnya logam, sebaiknya tidak merokok. Makanya ada orang bilang, bohong itu ngerokok bisa kanker paru-paru. Saya dari muda ngerokok terus sampai tua. Nggak apa-apa. Karena apa? Dia bukan lahir di tahun emas, di tahun logam. Coba dia lahir di tahun logam, ya, ngerokok dari muda, gocap udah lewat. Pas 50 udah pasti banyak. Ya. Tapi Bapak Ibu yang salah. Kalau orang sering merokok juga ada kelebihannya. Yang pertama, rumahnya tidak dimasukin maling. Kenapa Bapak Ibu? Karena sepanjang malam dia batuk aja. Jadi kan maling mau masuk, belum tidur masih batuk. Begitu dia mau buka jendelanya, batuk lagi, belum tidur nanti kayaknya. Makanya rumahnya nggak bisa dimasukin maling kalau orang. Karena batuk sepanjang malam. Ya, rumahnya aman, nggak ada maling. Ya. Jadi batuk terus. Makanya kalau misalnya itu ya batuk mulu dia. Ya. Yang kedua, dia nggak dia nggak akan merasa tua. Kenapa? Muda-muda udah mati. Dia nggak merasa tua. Muda-muda udah mati. Jadi kalau mau rumah nggak dimasukin maling, ngerokok dah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kalau yang lahirnya di tahun 4 dan 5, buntutnya 4 dan 5 itu unsurnya adalah kayu. 01 logam, 23 air, 45 kayu, 67 api, 89 tanah. Jadi udah tahu ya. Nah, lihat pencernaan. Saya mau nanya, tahun ini tahun kelinci apa? Kelinci air. Berarti anak yang lahir tahun ini lemah di sini. Ya, tekanan darah dan lain sebagainya. Nah itu. Lanjut ya. Sekarang udah tahu nih unsur tahunnya. Dan ini tidak berubah seumur hidup. Ya, ini tidak berubah seumur hidup. Berikutnya, Sio. Bapak Ibu tentu mengenal Cap Sio dan pasti tahu sionya, betul nggak? Ada yang belum tahu sionya? Oh, semua tahu. Ya. Nah, jadi sio ini berurutan, mulai dari kelinci, mulai dari tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Cap sio ini kalau kita orang tridharma harus hafal. Iya dong. Kalau saya ceramah cap sio di Theravada aneh. Tapi orang Theravada senang juga tuh kalau saya ceramah itu, ya. Nah, jadi 12 sio harus hafal urutannya. Karena dari sio itu banyak menentukan di dalam kehidupan kita setiap tahunnya. Contoh, menentukan tahun ciong, maka dilihat dari sio, dari tahun. Tahun ini tahun kelinci, yang ciong sio apa? Langkahnya 3 kalau ciong itu. Langkahnya 3. Coba lihat, 3 langkah dari sio kelinci sio kelinci tadi ya. 3 langkah, 1, 2, 3, mudah. Terus 3 langkah lagi, 1, 2, 3 ayam. 3 langkah lagi, 1, 2, 3 tikus.
Maka sio yang siok tahun ini adalah kuda, ayam, tikus. Tetapi Bapak Ibu, yang sebetulnya yang betul-betul siok, yang bedanya 6 tahun, yang betul-betul siok dibilang siok besar. Siok aja ini, ayam. Tapi tidak semua sio ayam sio besar juga. Makanya orang kadang-kadang digeneralisasi, sio ini sio, oh dijelek semua gitu kan. Ternyata sio ayam cuma 2, yaitu ayam tanah dan ayam api yang sio dengan kelinci air. Begitu. Terus sio yang lain, sio kecil tidak. Cago pasang kembang di atas. Ini apa cek? Kan dibuang. Udahlah itu, udah hitam, ya, udah busuk. Nanti cek baru ganti yang baru. Yang jelek dibuang. Jangan begitu udah layu, buang. Kalau mau bunga yang nggak layu, beli yang plastik. Itu nggak dibuang-buang kan? Ya, dibersihin aja, kayak artifisial, gitu ya. Tapi kalau yang asli, bunga busuk nggak boleh ada di dalam rumah, harus dibuang. Logikanya apa? Sesuatu yang busuk, bau, itu mengandung bakteri, mengandung penyakit. Secara fungsi begitu. Jadi di Tao itu diajarin yang bukan tahayul. Semuanya logika, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi fungsi itu begitu. Tembok rusak di ini, di apa namanya, dilempul atau diratain, ya. Terus jalan di depan pintu rumah rusak, itu juga dipelur aja, diratain. Gak usah satu gang kita pelur, ya. Depan aja pas depan rumah kita, ya. Nah, dipelur. Itu juga sumber hoki kita. Di depan rumah jangan rusak jalannya, gitu ya. Nah, itu depan toko apa itu jangan kalau hujan becek berhari-hari nggak kering. Nah, itu nggak bagus. Ya, itu nggak bagus. Nah, itu kurang lebih demikian. Keran bocor. Tes. Memang sih kelihatannya setetes, tapi kalau sehari saya ember ini. Gitu, ya. Ganti. Nah, saya ini mau nanya, yang pertama itu kalau ada tangga putar di rumah, katanya kurang bagus. Yang kedua itu kalau pindah rumah di bulan Cikwe, itu bagaimana? Terima kasih. Saya Bunda, saya tuh kepingin jalan-jalan seperti teman-teman saya, gitu ya, bebas gitu. Cuma saya terikat sama waktu loh, karena saya masih kerja. Terus big boss saya bilang, gue pakai lu sampai lu nggak kuat lagi jalan, kata dia gitu. Walaupun sekarang saya udah ketemu 12, dia no problem gitu. Terus di masa kerjaan sih nggak ada masalah, IT-nya juga saya bisa kuasain gitu loh. Jadi cuman ya itu kan kayak tahun ini saya tuh udah bulan Maret aja saya cuma kerja 3 minggu karena pelampung. Terus April juga cuma 3 minggu. Nanti Oktober udah ada jadwal lagi 2 minggu. Nah terus Desember mau ke Thailand, ini waktu saya. Jadi walaupun saya kerja tuh nggak enak gitu kan teman-teman. Jadi menurut Romo tuh bagaimana ya Romo? Tapi memang saya kerjanya senang gitu. Apalagi sekarang dengan dunia IT ya Romo, lebih mudah bagi saya. Gitu. Jadi menurut Romo saran nasihat itu saya tuh apa ya Romo? Itu pergi-pergi itu karena urusan kerja atau lalau atau jalan-jalan? Jalan-jalan Romo. Jalan-jalan enak ya. Terima kasih Romo. Baik. Karena disayang bos, jadi nggak apa-apa ya. Coba kalau bosnya nggak sayang. Bukan Romo, kerjaannya tuh apa aja saya, apalagi teks ya. Iya. Kuasai apa. Jadi bisa online ya. Sampai ke gudang juga Romo. Ya. Terima kasih Baik. Romo. Yang saran saya kesehatan aja sih. Gitu. Ya, jaga kesehatan. Sekarang sih bagus nih, kesehatannya lebih bagus. Kelihatannya orangnya sehat. Ya, karena jarang sakit. Kelihatan sekali dari auranya apa sehat gitu ya. Energik, orangnya energik ya. Jaga kesehatan aja. Minum suplemen vitamin C, D3 gitu. Baik. Gitu. Ya, baik. Jadi saya teruskan lagi. Terus sudah ada penyakit apa? Ya begitu tahu seperti teks jantung begini ya udah saya minum opek body itu sama. Oh, ada jantung ya. Lahirnya tahun berapa? 56 api. Api ya, pas ya jantungnya. Iya betul ya.
Tetapi dalam perjalanan kalau misalnya dia lihat pacinya gitu ya, oh ternyata anak ini memang tidak hak nih sama orang tuanya, maka itu bisa dikias dengan cara dikuepang. Dikuepang ada upacaranya, ada sembahyangnya, diaku ke siapa? Mungkin ke ii-nya atau ke oo-nya atau ke q-nya atau ke siapanya gitu. Nah, atau ke dewa boleh. Boleh misalnya ke kongco atau ke emak diaku gitu sebagai anaknya, itu bisa, boleh gitu. Makanya itu demikian. Tapi hukumnya tidak ciong anak dan orang tua. Jadi jangan takut dan jangan ditakut-takutin seperti itu. Nanti dia benci tuh sama anaknya. Iya, lu ciong orang tua gitu ya. Jadi anaknya salah sedikit apa, pikirannya udah jelek. Itu jangan disugesti, itu tidak demikian. Gitu ya jawabannya. Oke. 10 orang minta tolong untuk dicarikan tanggal sesat buat anaknya. Itu hanya 3 yang berhasil. Kenapa 3 yang berhasil? Karena karma si anak dan karma si orang tua tidak ketemu. Sesat dicari hari baik, tanggal baik, bulan baik, jam bagus buat si anaknya. Sehingga kalau dia lahir di jam itu, di saat itu, dia pasti anaknya hebat. Tetapi kalau karma anaknya si bayi itu tidak mendukung, karma lampaunya tidak mendukung. Misalnya, saya pernah diminta gitu ya. Nih malam-malam saya sebelum tidur saya biasanya bersih-bersih di depan rumah gitu ya. Terus itu kurang lebih jam 9 malam, lagi gerimis mau turun hujan. Orang boncengan turun dari motor nanya, kok mau numpang tanya kenal Romo Rudi gak ya, rumahnya di mana? Kebenaran yang ditanya saya. Berarti dia gak pernah ketemu saya. Saya bilang begini, ya saya Romo Rudi, ada apa ya kok? Oh Romo ya, Romo saya mau minta tolong karena saya lihat udah malam mau hujan lagi ya, saya suruh masuk. Nah masuk, terus dia bawa-bawa tuh buah-buahan segala macam. Romo ini untuk Romo. Saya bilang buat apa? Saya mau minta tolong Romo. Pinter dia. Iya. Jadi bawa buah-buahan dia. Mau minta tolong Romo gitu kan, seperti itu. Coba kalau dia nggak mau buah, saya nggak tolongin. Ya, karena dia mau buah, saya bukain pintu, saya tolongin. Saya tanya ada apa kok? Oh istrinya lagi hamil, gendut, udah turun. Wah ini udah 8 bulan lebih gitu. Terus saya tanya ada rumah itu boleh nggak ada 2 dapur di lantai 1 dan lantai 2? baik. Ya. Dapur sebetulnya boleh saja kalau ada 2, tapi tempat posisi dapurnya harus sesuai dengan mingkwa daripada si tuan rumahnya. Artinya posisi dapurnya itu harus benar. Itu yang pertama. Ya, jadi posisinya itu harus di posisi yang positif sesuai dengan tanggal kelahiran atau tahun kelahiran si tuan rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi dapur juga diletakkan kalau bisa menghadap memang atau berada posisi kompornya duduk di arah selatan atau timur. Duduk kompornya begitu. Jadi jangan berpikir kalau kebenarannya pintu di sana, arah timurnya di sana. Jadi kompornya di sini. Kan masak begini. Katanya keluar. Nggak bagus. Itu bohong. Itu bohong. Itu karena apa? Ya karena begini keluar. Emangnya ngebuangin duit. Gitu kan. Ya, enggak begitu. Ya, enggak seperti itu. Di feng shui enggak ada yang tahayul. Ya, jadi boleh nggak begini pas keluar gitu? Boleh. Yang penting menghadapnya itu timur atau selatan, dudukan kompornya itu. Karena kalau dia bukan di timur, walaupun dia begini masuk utara, lihat ya, ekonominya keluarga itu pasti nggak lancar. Yang kompor, ya kompornya. Ya. Terus air zinc dengan kompor tidak boleh sebelahan. Kompor tempat cuci piring di sebelah. Tapi kan enak gitu loh, begitu kotor lempar. Iya. Iya, itu emang enak buat
orang yang malas gitu ya, tapi secara fungsi tidak boleh. Karena unsur api dan unsur air tidak boleh bersama berdampingan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Baik.